Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hubungan fikih dan hukum positif di Indonesia. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada Muhammad Khairul Mun'im, lalu yang kedua ada Muhammad Rizky Baskara, yang ketiga ada Adam Badruzzaman, yang keempat ada Salman Al-Farizi. Yang pertama, pengertian. Pada dasarnya, hukum Islam bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran, yang selanjutnya diartikan lebih detail oleh Nabi Muhammad SAW perantara sunnah dan hadisnya. Wahyu tersebut menentukan norma-norma dan konsep-konsep dasar hukum Islam yang langsung merubah aturan atau norma yang telah mentradisi di tengah-tengah kalangan masyarakat. Tetapi, hukum Islam juga sudah menyediakan berbagai macam aturan dan tradisi yang tidak berbantahan dengan aturan-aturan dalam wahyu ilahi tersebut. Yang pertama ada hukum Islam. Istilah hukum Islam bermula dari dua kata dasar, yakni hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum dijelaskan dengan yang pertama, peraturan atau adat yang secara sah dianggap mengikat. Kedua, undang-undang, peraturan, dan lain-lain untuk mengatur sosialisasi hidup masyarakat. Yang ketiga, ada patokan terkait kejadian tertentu. Yang keempat, ada keputusan yang sudah ditentukan oleh hakim atau vonis. Secara sederhana, hukum bisa dimaknai untuk peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur attitude manusia dalam kalangan masyarakat. Baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, ataupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan dilaksanakan oleh pemimpin. Semula kata hukum berawal dari bahasa Arab al-hukum, yaitu isim masdar kata kerja hakama yahkumu yang artinya memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Jadi kata al-hukum bermakna putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Di dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang sebagai hukum modern atau hukum barat, dan ada yang tidak tertulis sebagai hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan kata kedua yakni Islam memiliki arti yang umum. Islam adalah agama Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat muslim untuk mencapai jalan yang benar dalam hidupnya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dari gabungan kedua kata tersebut, hukum dan Islam, terdapat istilah hukum Islam. Kesimpulannya, dari pengertian di atas bisa kita pahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur attitude manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Pengertian yang lebih singkat, hukum Islam bisa dimaknai sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Yang kedua ada syariat. Secara lugawi, kata syariat berasal dari kata berbahasa Arab al-syariah yang artinya jalan ke sumber air atau jalan yang wajib diikuti, yaitu ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Bangsa Arab menerapkan istilah tersebut khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Syariat dimaknai jalan air karena siapa saja yang mengikuti syariat akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai sebab kehidupan makhluk ciptaannya berupa tumbuh-tumbuhan dan binatang, sebagaimana Dia menjadikan syariat sebagai sebab kehidupan hambanya. Yang ketiga ada fikih. Secara etimologis, kata fikih berasal dari kata bahasa Arab al-fiqh yang bermakna pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Maksudnya ialah kata fikih identik dengan kata faham atau ilm yang mempunyai arti sama. Dalam bangsa Arab, kata fikih bermula dipakai untuk seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina dan unta betina yang sedang bunting. Dari ungkapan tersebut, fikih selanjutnya dimaknai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal. Seperti halnya syariat, fikih awalnya tidak dipisahkan dengan ilmu qalam, sehingga masa Al-Ma'mun meninggal 218 Hijriah dari Bani Abbasiyah sampai abad ke-2 Hijriah. Fikih mencakup masalah-masalah teologis maupun masalah-masalah hukum. Adapun secara terminologis, fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil terperinci. Adapun yang menjadi objek kajian ilmu fikih ialah perbuatan yang mukallaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang hubungan antara hukum Islam, syariat, dan fikih. Hubungan antara hukum Islam, syariat, dan fikih. Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam Al-Quran, Sunnah maupun literatur Islam. Jadi perlu dicari perpaduan istilah hukum Islam ini di dalam literatur Islam. Andai hukum Islam difahami sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, maka sulit dicari perpaduan yang ada dalam literatur Islam sama persis dengan istilah tersebut. Ada dua istilah yang bisa diperpadukan dengan istilah hukum Islam, yakni syariat dan fikih. Dua istilah tersebut sebagaimana sudah diuraikan di atas adalah dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya sangat terikat erat, sehingga memahami kedua istilah tersebut dengan berbagai macam karakteristik dapat disimpulkan bahwa hukum Islam itu tidak sama persis dengan syariat dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Namun, tidak dipungkiri bahwa hukum Islam berbeda sama sekali dengan syariat dan fikih. Hubungan antara hukum Islam, syariat, dan fikih. Maksudnya adalah pengertian hukum Islam itu memuat pengertian syariat dan fikih. Karena hukum Islam yang difahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariat dan terkadang dalam bentuk fikih. Jadi seumpama seorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya. Apakah yang berbentuk syariat atau yang berbentuk fikih. Hal ini yang tidak difahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum muslim, sehingga mengakibatkan hukum Islam difahami dengan penalaran yang salah. Dan materi selanjutnya itu tentang usul fikih. Pengertian. Istilah usul fikih sesungguhnya adalah gabungan dari kata usul dan kata fikih yang sudah dipaparkan di atas, baik menurut istilah dan juga menurut bahasa. Secara etimologis, fikih dimaknai paham. Dan secara terminologis, fikih dimaknai ilmu yang membahas hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kata usul berasal dari bahasa Arab al-usul, yakni isim jamak dari kata dasar al-as yang mempunyai makna pokok dan sumber, asal, dasar, pangkal, dan lain seterusnya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari ilmu usul fikih ialah agar bisa menerapkan kaidah-kaidah dari dalil syarak yang terperinci supaya sampai kepada hukum-hukum syarak yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Kemudian di sini materi selanjutnya ruang lingkup hukum Islam. Satu pengertian ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam ialah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam tersebut ada dua, yaitu syariat dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membedakan hukum menjadi hukum privat atau hukum perdata dan hukum publik. Seiring dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih difokuskan pada bentuk kegiatan manusia dalam melakukan hubungan. 2. Ibadah. Secara etimologis, kata ibadah berasal dari bahasa Arab al-ibadah, ialah masdar dari kata kerja abada ya'budu yang dimaknai menyembah atau mengabdi. Sedangkan secara terminologis, ibadah dimaknai dengan perbuatan orang mukallaf yang tidak disadari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Dan muamalah. Secara etimologis, kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang berpangkal pada dasar amila ya'malu amalan yang bermakna membuat, berbuat, bekerja atau bertindak. Sedangkan secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara pribadi, dalam keluarga, ataupun di masyarakat. Dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yaitu pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilaksanakan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya. Ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah menuju Wahab Khalaf sebagai berikut. A. Hukum perdata atau hukum Islam. Ahkam al-ahwal as-saksiyah yang mengkaji masalah keluarga, yakni hubungan suami istri dan antar manusia satu dengan yang lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian tersebut meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam. Al-ahkam al-madaniyah itu yang mengatur hubungan antara individu yang mengkaji jual beli
hutang piutang, sewa menyewa, petaruh, dan lain-lain. Hukum tersebut dalam tata hukum Indonesia dijuluki dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus. Hukum publik Islam. Al-Ahkam al-Jinayah yang mengkaji pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mukallaf dan hukum-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini populer dengan nama hukum pidana. Kedua, Ahkam al-Murafaat yang mengkaji masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini lebih populer dengan nama hukum acara. Al-Ahkam al-Dustriyah yang berhubungan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial. Al-Ahkam al-Dualiyah yang berelasi dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain, dan relasi keuangan antara negara Islam dengan negara lain, dan relasi masyarakat non-muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini populer dengan sebutan hukum internasional. Yang kelima, yang terakhir, Al-Ahkam al-Iqtis Hadiyah wa al-Maliyah yang terkait dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Maksudnya ialah aturan relasi keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu. Baik, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Salman. Untuk selanjutnya, sedangkan menurut Al-Ahkam Al-Khuluqiyah yang mengatur norma-norma detail kehidupan sosial umat Islam, sesungguhnya tidak penting bagi materi fikih yang memfokuskan dari segi hukum, karena orientasi akhlak lebih ke kualitas norma-norma hukum. Adapun bidang-bidang fikih sebagai berikut. Yang pertama ada fikih ibadah. Fikih ibadah ini adalah memahami dasar-dasar hukum yang berhubungan dengan pengabdian seorang mukallaf kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai hasil penelaahan yang mendasar dari dalil-dalil tafsir yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, fikih muamalah adalah fikih yang terdapat kepentingan mengenai keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Berbeda dengan fikih ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah tanpa kepentingan material, jual beli tidak selamanya dilakukan langsung, yaitu penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam satu waktu yang sama. Ada juga dengan cara pemesanan, yaitu uang pembelian dikasihkan dulu sebelum barangnya belum datang atau belum ada, namun si pembeli mengatakan ciri-ciri barang yang diinginkan atau dipesan. Yang ketiga adalah al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu bagian dari lingkup materi fikih Islam yang secara jelasnya mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait ikatan keluarga dari masa terbentuknya sampai proses implikasinya, proses harta waris, dan terakhir mengatur hubungan kekeratan antar keluarga satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah fikih siyasah, yaitu memahami proses hukum terkait masalah-masalah politik yang dibahas dari dalil-dalil yang terperinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengkaji perlu atau tidak negara bagi umat muslim, syarat-syarat seorang pemimpin, mekanisme pemilihan pemimpin negara, tugas dan tanggung jawab pemimpin, dan relasi pemerintah dengan rakyatnya. Dan yang C adalah kaidah-kaidah fikih yang umum atau al-qawaid al-fiqhiyah al-ammah. Yang pertama, kaidah-kaidah khusus ibadah mahdah, yaitu relasi manusia dengan Tuhannya, yakni relasi yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah yang termasuk ibadah mahdah. Kemudian banyak kaidah yang terkait dengan bidang fikih ibadah mahdah ini, yaitu hukum asalnya, kemudian suci dari hadas tidak ada batas waktu, kemudian pencampuran ibadah wajib dan menyempurnakannya, kemudian dalam satu jenis benda tidak wajib 2 kali zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah fikih khusus di bidang al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu kaidah yang khusus membahas hukum keluarga menjadi pokok karena titik fokus sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Al-Hadis ke permasalahan keluarga yang sangat luas dan mendalam. Hukum Islam sebagai berikut, seperti pernikahan, wasiat, waris, hibah di kalangan keluarga, dan terakhir wakaf zuri.
Kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut. Hukum asal pada masalah seks dalam haram, kemudian akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar, wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir, kemudian setiap anggota tubuh yang haram dilihat, maka lebih-lebih haram pula dirabanya. Kemudian setiap perceraian karena talak atau fasah sesudah campur, maka wajib iddah. Kemudian yang ketiga, kaidah-kaidah fikih khusus di bidang muamalah atau transaksi. Manusia itu diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini, seperti jual beli. Untuk mensejahterakan umat manusia sebagai khalifah fil ard, itu kita harus kreatif, inovatif, kerja keras tanpa pantang mundur. Berikut adalah bidangnya. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah ialah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharapkannya. Kemudian dasar dari akad ialah keridhaan kedua belah pihak. Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian. Risiko itu disertai manfaat. Kemudian yang keempat, akidah kaidah fikih yang khusus di bidang jinayah, yaitu hukum Islam yang mengkaji tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas pelaku kejahatan dan perbuatannya. Kaidah-kaidahnya sebagai berikut. Tidak ada jarima dan tidak ada hukuman tanpa nas. Hindari hukuman had karena ada subhat. Sanksi takzir tergantung pada kemaslahatan. Yang berbuat langsung bertanggung jawab kecuali disertai kesengajaan. Tindakan jahat binatang tidak dikenai sanksi. Aturan pidana itu tidak berlaku surat. Kemudian yang kelima, kaidah-kaidah fikih yang khusus di bidang fikih qadha atau peradilan dan hukum acara. Lembaga peradilan saat ini sudah berkembang lebih jauh lagi, baik dalam bidangnya seperti ada Mahkamah Konstitusi ataupun tingkatan lainnya, mulai muali dari daerah sampai ke Mahkamah Agung. Dalam Islam, hal tersebut sah-sah saja selama sesuai dengan perkembangan umat manusia. Kaidah-kaidah di bidang fikih adalah sebagai berikut. Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat. Membelanjakan harta atas perintah hakim seperti membelanjakannya atas perintah pemilik. Kesalahan seorang hakim ditanggung oleh bait al-mal. Bukti wajib diberikan oleh penggugat dan sumpah wajib diberikan oleh yang mengingkari. Pertanyaan itu terulang dalam jawaban. Orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah. Seseorang dituntut karena pengakuannya. Kemudian dari mana asalnya kamu mendapatkan sesuatu, atau dari mana kamu dapatkan ini. Kemudian yang keenam adalah kaidah-kaidah fikih yang harus di bidang siasah. Ialah hukum Islam yang objek kajiannya tentang kekuasaan, meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum ekonomi, dan terakhir hukum internasional. Beberapa kaidahnya di bidang fikih sebagai berikut. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi. Kekuasaan yang khusus lebih kuat daripada kekuasaan yang umum. Tidak diterima di negeri muslim pernyataan tidak tahu hukum. Hukum asal dan hubungan antar negara adalah perdamaian. Pungutan harus disertai dengan perlindungan. Kemudian adalah pengaruh fikih dalam materi legislasi hukum Islam di Indonesia. Oke, untuk ini dilanjutkan oleh rekan saya. 1. Deologisasi Islam. Berbeda dengan agama lainnya, Islam memang lebih mementingkan mengkaji keimanan dan kejujuran moral. Selain mengajarkan kejujuran, Islam mengajarkan pentingnya dokumen tertulis dalam transaksi, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan? Hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun darinya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah atau tidak mampu mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya,
untuk batas waktunya baik kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian 2. Legislasi hukum Islam dan integrasi nasional. Pertama, hukum Islam hanya fokus antara paradigma agama dan paradigma negara. Namun, pada saat yang bersamaan, hukum Islam juga menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya sendiri. Hal tersebut dilakukan supaya membuat kelompok non-muslim tetap mengidentifikasikan dirinya dengan negara, yaitu sektor publik diurus oleh negara, sedangkan sektor privat diberikan kepada agama. Kemudian kedua, hukum Islam hanya fokus pada ketegangan antara agama itu sendiri untuk menjaga komitmen pada pluralitas agama itu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi mereka pemeluknya. Adapun untuk hukum perdata, suatu perkawinan seperti perkawinan dan ahli waris serta waris diberikan kepada pemeluk Islam supaya tunduk pada hukum Islam. Kemudian ada 3, kendala kultural dan politik dalam proses legislasi. Langkah-langkah di atas ialah pembaruan melalui kebijakan legislatif, yakni dengan mengundangkan peraturan hukum yang baru. Namun untuk waktu selama 45 tahun sejak tahun 1945 kemerdekaan Indonesia, kedua produk hukum tersebut sangat sedikit. Namun memang bisa disadari bahwa proses kelahiran kedua undang-undang tersebut ternyata tidak mulus, baik kelahiran UU nomor 1 tahun 1974 ataupun UU nomor 7 1989. Lama-lama dia dahului oleh kontroversi politik yang demikian panasnya sehingga bisa menyebabkan terjadi goncangan politik yang mengganggu kestabilan nasional. Kemudian 4, peranan hakim. Sebuah peluang pembaruan Islam. Sebagai profesi intelektual, semua hakim dalam melaksanakan tugas perlu adaptasi diri dengan dunia ilmu pengetahuan. Hakim wajib bersosialisasi dalam dunia yang sederajat dengan kaum intelektual yang biasanya mengembangkan the professor law, yang sebenarnya lebih dikenal dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kedua jenis hukum yang terakhir bersatu dalam fungsi kepemimpinan Rasul dan para khalifah, ditambah para pejabat di daerah-daerah yang berjauhan. Setelah periode Rasulullah, contoh yang paling tegas ialah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Proses penerapan dan penegakan hukum melalui peradilan secara langsung didukung oleh kekuasaan politik yang aktual. Oleh sebabnya, model fisik di periode Umar ini kerap kali dijuluki fikih penguasa. 2.3 Materi hukum Islam yang masuk dalam legislasi hukum nasional. 1. Kontribusi hukum Islam dalam penggabungan hukum nasional. Dalam pembangunan maksudnya hukum nasional. Hukum Islam ialah hukum yang bersifat universal karena bagian dari ajaran Islam. Maksudnya hukum Islam berlaku bagi umat muslim di mana saja berada, apapun keadaannya. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku untuk bangsa tertentu di masing-masing negara. Dalam kasus Indonesia, hukum nasional ialah hukum yang dibangun bangsa.
Indonesia merdeka dan berlaku untuk rakyat Indonesia dengan para penguasa terdahulu. Hukum nasional Indonesia yang semua norma-norma hukum masyarakat yang bermula dari unsur-unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat. Ada 3 bentuk dalam produk undang-undang yang mengkaji hukum Islam, yaitu hukum Islam yang formal ataupun menggunakan corak dan pendekatan ke Islam, hukum Islam dalam proses taknin diwujudkan sebagai sumber-sumber yang mengkaji muatan hukum yang asas-asas dan prinsipnya membandingi setiap produk peraturan dan undang-undang. Kemudian hukum Islam yang formal dan material dibagi secara teratur dan terperinci. 2. Hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional. Produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yakni pertama, syariat Islam jalan hidup syariah ialah jalan hidup yang wajib ditempuh oleh semua umat muslim. Syariah mengkaji ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah, baik berupa perintah ataupun larangan, meliputi semua aspek hidup dan kehidupan manusia dengan Tuhannya. Kedua, ada fikih, ialah hukum Islam yang bersumber dari dalil ayat nas Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian diambil dan diamalkan ke semua manusia. Ketiga, ada fatwa, ialah hukum Islam yang dijadikan jawaban seorang atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diberikan. Kemudian nomor keempat, keputusan pengadilan agama, ialah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atas adanya permohonan ketetapan atau gugatan yang diberikan oleh seorang atau lebih dan lembaga kepadanya. Perundang-undangan Indonesia ialah bersifat terikat menurut hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas sekali. Misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nomor 3, hukum Islam sebagai sumber hukum nasional. Menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, para pejuang dan pahlawan bangsa Indonesia sudah merumuskan bentuk, dasar, dan tujuan negara Republik Indonesia. Dalam proses sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi yang berlaku di negeri ini mengalami beberapa kali pergantian. Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 40 tahun 45 hanya berlaku sampai tanggal 29 Desember 1949. Selanjutnya berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat KRIS sampai tanggal 17 Agustus tahun 50. Undang-Undang 1945 masa itu cuma berlaku di negara bagian Republik Indonesia yang wilayahnya yaitu sebagian Pulau Jawa dan Sumatera dengan ibu kota Yogyakarta. Kemudian 4, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Menurut hukum tata negara Indonesia, pembukaan, konsiderasi, bahkan penjelasan peraturan perundangan memiliki kedudukan hukum. Pembukaan undang-undang dasar ialah rangkaian kesatuan suatu konstitusi. Politik hukum terlihat dalam ketetapan TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960 yang mengatakan bahwa sempurnaan hukum, perwakilan, dan hukum waris sebagaimana memperlihatkan faktor-faktor agama hukum. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kelompok
6 deh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.